Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Perkenalkan, nama kakak Lulu Nafisa Sani, NPM 19130535, nomor absen 19, semester 3E PGSD Universitas Lampung. Di sini kakak akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah kajian PKN SD. Tonton ya videonya. Di sini kakak akan membahas tentang konsep dasar hak asasi manusia. Apa itu sih adik-adik hak asasi manusia? Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa diperjuangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran masyarakat internasional untuk memperjuangkan hak asasi manusia ini muncul setelah Perang Dunia Kedua di Eropa pada tahun 1939. Istilah hak asasi manusia atau HAM muncul pertama kali pada tahun 1948. Hak asasi manusia muncul dan berkembang seiring lahirnya Universal Declaration of Human Rights. Konsep hak asasi manusia di Indonesia ini banyak dipengaruhi oleh Konstitusi Prancis. Konstitusi Prancis dikenal dengan nama Déclaration des droits de l'homme et du citoyen atau hak asasi manusia dan warga negara. Konstitusi tersebut menetapkan hak individu dan hak kolektif manusia. Konstitusi Prancis menetapkan hak-hak fundamental bagi seluruh masyarakat atau manusia tanpa kecuali, yaitu manusia dilahirkan bebas dan setara dengan hak. Perbedaan sosial dapat ditemukan hanya pada keperluan umum. Atas dasar pemikiran tersebut, bangsa Indonesia membangun dan mengembangkan konsepsi tentang HAM. Pengaruh Konstitusi Prancis terhadap penerapan hak asasi manusia di Indonesia dapat diamati dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak-hak asasi yang terdapat dalam pembukaan dan pasal Undang-Undang Dasar 1945 menyerupai hak-hak yang diatur dalam Konstitusi Prancis. Pengertian hak asasi manusia oleh para ahli, yaitu John Locke, seorang filsuf asal Inggris, berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, menurut John Donnelly dalam bukunya yang berjudul Universal Human Rights in Theory and Practice mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Selain pengertian dari para ahli tadi, pengertian hak asasi manusia juga perlu disimak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan,
dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan definisi tadi, kita tarik kesimpulan yaitu hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Adapun sifat-sifat hak asasi manusia, yang pertama, universal atau menyeluruh. Artinya, hak asasi manusia berlaku bagi semua manusia tanpa kecuali. Yang kedua, utuh. Artinya, hak asasi manusia ini tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil atau lebih besar. Hal ini karena setiap manusia berhak atas seluruh haknya secara utuh. Yang ketiga, hakiki. Artinya, hak asasi manusia melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan. Hak asasi manusia dimiliki manusia sejak lahir sebagai hak dasar atau hak pokok atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, permanen atau kekal. Artinya, hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia tidak dapat dipatahkan atau dicabut oleh kekuatan lain. Nilai-nilai yang utama yang terkandung dalam hak asasi manusia yaitu yang pertama, kebebasan atau kemerdekaan. Manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka. Oleh karena itu, menjadi harapan setiap manusia menjalani kehidupan dalam keadaan merdeka. Yang kedua, kemanusiaan atau perdamaian. Manusia dalam menjalani kehidupannya sangat mendambakan ketentraman, bebas dari rasa takut, terjamin keamanannya, dan senantiasa dalam suasana yang damai. Yang ketiga, keadilan atau kesadaran atau persamaan. Diperlakukan secara wajar dan adil, mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh hak, tidak dibeda-bedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada pasal 28 UUD 45, pasal 28A UUD 45, pasal 28B UUD 45, pasal 28C UUD 45, pasal 28D UUD 45, pasal 28E UUD 45, pasal 28F UUD 45, pasal 28G UUD 45, pasal 28H UUD 45, pasal 28I UUD 45, pasal 28J UUD 45, pasal 29 UUD 45, pasal 30 UUD 45, pasal 31 UUD 45, pasal 32 UUD 45, pasal 33 UUD 45, dan pasal 34 UUD 45. Itulah tadi HAM yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia itu seperti kasus kerusuhan Mei 1998, yaitu kerusuhan yang terjadi setelah tragedi Trisakti. Kasus penculikan aktivis tahun 1997 sampai 1998. Dan selanjutnya yaitu kasus peristiwa di Tanjung Priuk pada tanggal 12 September 1984. Upaya pemerintah Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia yaitu sebagai berikut. 1.
pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua, pembentukan instrumen hak asasi manusia. Yang ketiga, pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Yang keempat, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Yang kelima, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang terakhir yaitu yang keenam, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga membantu ya adik-adik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.